Halo semua. Untuk hari Rabu kemarin acaranya cukup padat ya dari pagi. Jadi jam biasanya setengah 7 sampai jam 10 itu makan pagi, sarapan. Tapi jam bedanya ini ya kemarin kan mulai jam 10 ya. Ini mulai jam 9. Jam 9 itu ada acara opsional, ada talks dari direktur-direktur ya, dari leadership, dari HRD, tentang apa ya, topiknya itu adalah premium performance, premium self care. Jadi di sini sih kayaknya ya saya nggak ikut soalnya karena optional, saya juga agak malas pasti yang pagi juga. Itu talksnya sih tentang gimana sih kita bisa lebih bekerja dengan lebih baik, biar nggak burn out, biar kalau misalnya kita tuh bisa kerja lebih efisien gitu ya, dan lain sebagainya. Ya saya nggak ikut sih ya, jadi saya nggak tahu. Tapi ya kayaknya sih menarik, cukup menarik. Saya agak nyesel juga sih nggak ikut karena ya gimana ya, masih kepagian rasanya. Jadi acaranya setelah itu mulai jam 10. Jam 10 itu acara dengan klien. Jadi memang di setiap summit itu ada klien yang diundang biasanya. Di dua summit yang lalu sih, saya selalu ada di project di mana kliennya diundang. Tapi kali ini enggak. Yang diundang ada 4 kliennya di summit ini. Dua dari perusahaan hosting, satu dari perusahaan media, dan satu lagi dari perusahaan platform. Dan platform kayak gimana ya, platform itu apa ya? Kayak semacam CMS lah ya, yang juga bekerja sama dengan 10up. Di situ ditanyakan banyak hal ya dari presidir, dari foundernya kita, dan juga dari kliennya juga tanya jawab gitu ya, dalam arti diskusi ya, bukan diskusi ya, di depan panggung sih ya. Tapi pada intinya yang ditanyakan adalah yang pertama itu, menurut Anda industri ini 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Dan itu menarik sih menurut saya, insight-insight dari orang-orang penting di perusahaan ini, perusahaan-perusahaan besar, bagaimana mereka melihat industri mereka di 5 tahun ke depan. Terus juga ditanyakan kenapa mereka bekerja sama dengan 10up. Itu juga menarik menurut saya. Salah satu yang menarik jawabannya itu adalah dari perusahaan media. Dia bilang dia bekerja sama dengan 10up itu bukan sebagai vendor. Jadi dia melihat 10up bukan sebagai vendor, tapi sebagai partner. Jadi menurut dia, kalau vendor itu kalau misalnya dia punya kerjaan atau perlu sesuatu, dia minta ke vendor untuk dikerjakan, setelah itu selesai. Tapi sebagai partner itu lebih ke diskusi keluarnya, karena dia melihat 10up itu sebagai partner, di mana kalau misalnya dia butuh sesuatu, dia tanya ke 10up, dia mengharapkan jawaban lebih, nggak cuman iya dikerjakan atau enggak, tapi alasan kenapa dikerjakan dan lain sebagainya. Atau mungkin harusnya nggak dikerjakan. Itu juga jadi sesuatu yang penting. Dan dia juga melihat 10up bukan hanya sebagai partner, tapi sebagai strategic partner. Kan dia berada di bidang industri media ya, yang terus berubah setiap generasi. Dan dia melihat 10up itu sebagai expert di bidang website, dan punya klien-klien lain di bidang media juga. Jadi ketika dia bekerja sama dengan 10up, dia mengharapkan kalau misalnya ada inovasi baru dan lain sebagainya, dia jadi tahu juga, dan ikut bisa upgrade dengan lebih cepat gitu ya, biar gak ketinggalan dengan industri yang ada sekarang gitu ya. Dan juga ya seperti itulah, dan cukup menarik menurut saya jawabannya. Setelah partner dan klien panel, yang selanjutnya adalah dari talks dari Fabian. Fabian itu dia adalah direktur ya, dan dia cepat banget sih ya, dia masuk baru beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu mungkin. Dia mulai dari junior loh, junior front end, terus tiba-tiba jadi direktur aja. Dan dia memang sangat ahli di bidang Gutenberg. Jadi dia tahu luar dalam tentang Gutenberg, dan dia sangat mendalami tentang fitur-fitur, semua fitur-fitur yang ada di Gutenberg. Dan talks ini tentang
gimana sih caranya menggunakan Gutenberg untuk bikin website sehingga codingnya bisa jauh lebih sedikit gitu ya. Dia membuat sebuah tool yang disebut UI Kit. Itu kayak tim kalau nggak salah, kalau WordPress tim. Nggak tahu sudah di launch atau belum, tapi kayaknya sih kalau misalnya belum ya akan di launch untuk open mungkin. Semoga ya, kalau misalnya memang di open source kan, nanti saya akan share di channel ini ya tentunya untuk lebih detailnya. Saya juga belum sempat lihat-lihat atau nyobain toolsnya, tapi lihat demonya di atas panggung itu keren banget sih. Jadi memang bagaimana menggunakan setiap fitur di Gutenberg untuk membuat desain itu jadi lebih cepat ya. Dan ada banyak sekali ternyata fitur-fitur Gutenberg yang baru yang saya nggak tahu. Dan itu menurut saya menarik sih ya, gimana saya menggunakan fitur ini. Dan itu sudah dicoba juga di beberapa project dan berhasil dengan hasil yang cukup mengagumkan. Walaupun ini memang jenis website seperti ini itu nggak cocok untuk semua website yang ada, tapi misalnya ada sebuah perusahaan yang butuh mini site atau website untuk marketing dengan cepat untuk dibikin dengan turnaround yang beberapa hari bisa jadi, ini adalah tools yang sangat keren menurut saya. Dan itu bagus banget sih ya presentasinya. Setelah itu adalah presentasi dari project manager, judulnya Staying Strategic, The Premium Project Manager. Ini menceritakan tentang gimana sih seorang project manager itu bisa membuat sebuah project itu menjadi baik, yang menyenangkan dan profitable, dan gimana ceritanya bisa membuat sebuah project yang tadinya cuman kecil skalanya menjadi jauh lebih besar, dan itu keren sih menurut saya. Talk selanjutnya adalah risk is our business. Jadi bisnis kita adalah bisnis risiko. Jadi pada talks ini sih lebih banyak diceritakan bahwa bisnis kita itu memang penuh resiko. Ya misalnya timelinenya nggak masuk, misalnya kita ada deadline nggak masuk, terus misalnya kita ada budget kadang over, kadang ya nggak sesuai dengan budget yang diharapkan, kadang fitur yang di launch itu nggak sesuai dengan yang diharapkan klien dan lain sebagainya. Itu adalah resiko dari bisnis ini ya, dan itu mestinya kita nggak boleh melihat itu sebagai resiko karena itu sudah expected. Ketika sesuatu itu sudah ketahuan, kalau bakal ada terjadi geser gitu ya dari planning yang ada, itu mestinya nggak bisa dibilang risiko karena kita sudah tahu kalau bakal geser gitu. Yang disebut risiko harusnya lebih susah lagi daripada itu. Pada intinya seperti itu sih. Ya oke lah. Setelah itu makan siang, dan cukup ya oke lah ya makan siangnya, sama kayak makan siang sebelumnya sebenarnya. Setelah makan siang, jam 1 ya makan siang sampai jam 2. Jam 2 kita mulai acara yang berdasarkan disiplinnya kita masing-masing. Jadi engineer sendiri semua, yang codernya sendiri jadi satu, project manager jadi satu, bagian accounting jadi satu gitu ya. Jadi digrupkan sendiri-sendiri. Dan ya bagian UX jadi satu sendiri, bagian desain ngumpul sendiri, ngumpul sendiri. Jadi ya jadi lebih ke bidangnya masing-masing. Untuk di bidang engineering sendiri kan paling banyak ya di kantor, mungkin 50-60% itu adalah engineer ya. Jadi cukup banyak yang ada di ruang itu, dibagi menjadi kalau nggak salah 10 mungkin ya, 8-10 grup, lebih dari 8 yang pasti. 10 grup mungkin ya, 10-15 grup bahkan ya. Jadi dibagi di setiap grup itu ada 8-10 orang kalau nggak salah, dibagi-bagi. Terus ada beberapa talks. Yang pertama adalah di sini catatan saya nggak ada ya. Tapi yang pertama itu adalah tentang headless WordPress. Jadi gimana menggunakan Next.js untuk project-project WordPress, dan kita juga ada sebuah tool
yang akan di-launch, jadi belum di-launch. Nama toolsnya adalah Head Start WordPress. Jadi itu adalah sebuah tools untuk membuat headless WordPress website dengan lebih cepat dan lebih baik gitu ya. Dimana hampir semua fitur-fitur yang dibutuhkan itu sudah built-in, termasuk integrasi dengan Yoast SEO dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebuah tool yang bisa membuat kalau memang kita membutuhkan headless WordPress, kita bisa menggunakan tools itu, menggunakan solusi itu. Walaupun 10up juga sudah ada solusi lainnya ya, saya lupa namanya. Untuk beberapa project juga, tapi ya cukup menarik sih ya. Dan di situ dia demo juga dan cukup keren fitur-fitur yang ada di situ. Dan memang agak sedikit kompleks mungkin, tapi generally kayaknya sih masih cukup oke lah ya. Setelah itu talk selanjutnya di engineering itu adalah apa ya kemarin ya, komponen ya, web komponen. Gimana sih kita mendevelop komponen di dunia Gutenberg ya, pada intinya seperti itu. Apa sih yang disebut dengan web komponen, dan gimana caranya kita bikin komponen sendiri dan lain sebagainya. Setelah itu baru ada group activity. Jadi yang tadi kan dibagi jadi grup-grup. Group activity-nya itu adalah bikin custom blogs. Ya diharapkan di sini jadi semua orang bisa familiar dengan blogs yang ada, terus familiar dengan tools-tools yang sudah dibikin oleh 10up gitu ya. Di sini kita bikin custom blogs yang cukup sebenarnya cukup simple sih ya, karena waktunya juga cuma 1 jam. Jadi dibuat 3 grid, 3 kolom ya box gitu ya, grid. Di masing-masing kolom itu kita harus nge-pull data dari post yang kita inginkan, misalnya dari post tertentu, dan di situ juga ada desain yang harus kita ngikutin ya, ada thumbnailnya, ada judul, excerpt, dan juga ada nama kategori, dan juga tanggal publish. Ya cuman itu aja sih ya. Ada beberapa konsep yang menarik dari teman-teman semua. Ada yang bikin dengan pattern, ada yang bikin dengan komponen yang sudah pernah dibikin 10up, namanya adalah post picker. Ada yang juga yang bikin dengan, saya lupa, dengan query block. Jadi ya banyak sekali solusi untuk menghasilkan hasil yang sama seperti itu. Tinggal kita milihnya yang mana dan mana yang lebih cocok untuk project tersebut sebenarnya. Dan itu cukup menarik sih ya, insight-insight baru dari kreativitas teman-teman semua gitu ya. Dan cukup oke. Setelah itu acaranya selesai dan istirahat sebentar. Waktu istirahat itu sekitar ada 2 jam kalau nggak salah. 1 jam atau 2 jam ya? Ya sekitar 2 jam ya, kalau nggak salah. Ya sekitar 2 jam. Terus saya pergi ke minimarket. Sebenarnya bukan minimarket ya, lebih tepatnya supermarket. Akhirnya setelah jalan 15 menit sampai juga di bonus kayak supermarket gitu ya. Oke, kita saatnya belanja. Beli juga oleh-oleh, agak mahal juga saat ini, sekitar hampir 1 juta. Tapi ya buat oleh-oleh dikit-dikit lah ya, buat teman-teman semua yang saudara-saudara juga kan ya. Walaupun nanti cuma dapat satu coklatnya, tapi memang sedikit lebih murah daripada yang kemarin ya.
Yang kemarin tuh harganya sekitar satu batangnya itu 100.000, di sini cuma sekitar 70-an ribu. Setelah acara itu, acara makan malam bareng. Jadi makan malam satu perusahaan, kita makan malam bersama. Sambil ada acara namanya apa sih namanya? Nah, setiap tahun API Awards. Jadi kita akan memberikan penghargaan ke tim-tim yang berhasil mendeliver sesuatu yang keren, atau kita juga memberikan penghargaan ke orang-orang yang dianggap hebat di bidangnya gitu ya, bisa dibilang. Dan ada banyak sekali yang dapat awards-nya dalam berupa gift card, bisa atau $100, $300 apa ya per award, saya lupa. Dan juga sebagian juga disumbangkan atas nama orang tersebut di beberapa yayasan gitu. Dan baru kali ini sih saya nggak dapat award. Di project-project sebelumnya saya selalu berada di, ya karena beruntung sih ya bisa dibilang, saya di project-project yang menang award. Dan itu biasanya sih kita, kalau yang dulu tuh dapatnya tuh nggak dapat duit, tapi dapat PTO, dapat dapat hari buat cuti, dapat gift card juga deh kayaknya di beberapa award, saya lupa. Cuman dulu dapat ada PTO gitu, tapi sekarang sudah nggak ada. Dapatnya cuma gift card aja. Dan di tahun ini ya awardnya itu macam-macam ya. Misalnya ada yang dari paling desain yang paling keren, misalnya di project yang ada di 10up, atau mungkin project yang paling kompleks, project terbesar, project terkecil, bahkan project yang terkecil di mana kita mendeliver sesuatu yang bagus gitu ya, walaupun projectnya kecil tapi hasilnya keren, itu juga dikasih award juga. Dan tahun ini sebenarnya ada satu project saya di mana saya nge-co-tech lead di project tersebut, tapi cuman masuk nominasi aja dan nggak menang. Tapi ada beberapa teman-teman lain ya di meja saya, di grup saya yang menang award, dan ya cukup asik sih ya untuk lihat achievement dari teman-teman semua yang ada di sana. Setelah itu acara selesai, dilanjut dengan Summit Rumor. Summit Rumor itu adalah acara kayak ngeband gitu ya. Jadi ada teman-teman semua yang bisa main musik, bisa nyanyi, itu pada maju ke depan untuk gantian nyanyi lagu dan ngeband gitu. Dan itu setiap tahun ada sih ya, setiap summit itu selalu ada seperti itu. Dan itu memang acara yang bisa dibilang ditunggu-tunggu, pada happy-happy semua, pada nari-nari dan minum bir, dan ya sambil ngobrol-ngobrol dengan sebelahnya gitu ya. Dan setelah itu, saya sebenarnya itu setelah makan malam, itu rasanya capek banget. Jadi saya tuh nggak langsung nonton Summit Rumor, nonton band, teman-teman pada ngeband. Saya ke kamar dulu, pikirnya saya mau istirahat sebentar, mungkin 15 menit gitu ya. Begitu saya nempel di kasur langsung ketiduran, dan bangun-bangun sudah 1 jam kemudian gitu ya. Saya turun ke bawah, dan ternyata memang masih ada ya, masih pada ngeband juga. Two for my family, and three for my heartache, and four for my headache, and five for my family, and six for my sorrow, and seven no tomorrow, and eight, I forget what 8 is for. Nine plus 10 is for
Dan ya, itulah hari Rabu. Cukup padat ya sampai jam 12 malam kayaknya ya, dari pagi ya. Dan hari ini, hari Kamis, ini jam setengah 9, nanti jam setengah 10-an saya mungkin akan turun dan akan mulai group activity. Jadi di group activity ini, di grupnya saya itu akan pergi tour ke Golden Circle ya namanya. Sebentar. Grup 2. Golden Circle Tour dan Secret Lagoon Visit. Ya, semoga keren, karena turnya itu cukup lama ya, dari jam 10 sampai jam 6 sore, jadi 8 jam. Jadi ya, nantikan vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.